Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang pesugihan. Seorang ayah yang mengantarkan anaknya untuk menjadi tumbal. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Astagfirullah, Bapak, Ibu ndak ridho, Ibu ndak ikhlas, Arya Bapak jadikan tumbal. Aku ndak mau tahu, Pak, bahwa putra Ibu kembali ke rumah ini. Teriak Bu Santi histeris. Nafasnya memburu, menahan sesak yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Perlahan buliran air turun dari mata perempuan setengah baya tersebut. Sudahlah, Bu, itu sudah kewajiban Arya sebagai anak, berbakti kepada orang tuanya. Sentak Pak Heru tiba-tiba menyiutkan nyali Bu Santi. Tapi tidak seperti itu caranya, Pak. Ya Allah Gusti, ucap Bu Santi. Tubuhnya luruh, ia menangis sesegukan, tidak pernah menduga suami yang sangat dicintainya itu tega menumbalkan darah dagingnya sendiri. Cukup, Bu, aku tidak mau tetangga tahu akan hal ini. Awas saja kalau Ibu sampai ngomong sama orang lain, ancam Pak Heru dengan suara penuh penekanan. Sesak dada Bu Santi mendengar apa yang diucapkan suaminya. Ia bangkit, perempuan itu tidak terima buah hatinya menjadi korban keserakahan bapaknya sendiri. Aku dan putriku tidak sudi makan harta haram. Sekarang juga Ibu minta Bapak pergi dari rumah ini, ucap Bu Santi tak main-main. Di sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu, tampak 4 orang anak manusia sedang bercengkrama layaknya keluarga. Pak Heru sebagai kepala keluarga tengah duduk santai menikmati segelas kopi pahit tanpa teman. Setelah seharian bercucur keringat mencari nafkah untuk keluarganya, istrinya yang bernama Santi dengan sedikit sempoyongan karena baru sembuh dari sakit, dibantu anak gadisnya yang berusia 7 tahun, sibuk berkutat di dapur, menyiapkan hidangan sederhana, sayur lodeh dan tempe goreng untuk makan malam mereka. Le, besok malam mau ikut Bapak ndak nonton wayang? Ucap Pak Heru kepada putranya yang tengah sibuk dengan kayu-kayu kecilnya. Memangnya ada wayang di mana, Pak? Kok Ibu ndak dengar kabarnya? Arya, sini Le, kita makan dulu, saut seorang perempuan parubaya yang tiba-tiba muncul dari dapur sembari membawa mangkok berisi sayur kuah. Di belakangnya Ranti mengikuti langkah sang ibu dengan piring di tangannya. Di desa sebelah undangannya sudah Bapak buang. Ibu ndak usah ikut, masih belum sehat betul, ndak baik kena angin malam. Biar Bapak sama Arya saja yang kondangan. Gimana Le, mau ndak? Pemuda yang tengah sibuk dengan pekerjaannya itu menghentikan aktivitasnya, membuat kandang burung, lantas ikut bergabung dengan kedua orang tuanya dan adiknya untuk makan malam di atas tikar yang sudah lusuh. Sebenarnya aku mau saja, Pak, tapi Arya kasihan sama Ibu. Malam-malam ditinggal sendirian. Ada Ranti juga, tapi kan masih kecil, jawab Arya. Kok tumben hajatan hari Kamis? Biasanya juga Sabtu atau Minggu. Tapi kalau kamu mau, ikut saja Le. Ibu kan sudah biasa di rumah sama Ranti. Tapi Ibu lagi ndak enak badan. Arya ndak tega ninggalin Ibu dan Ranti, takut pingsan kayak kemarin lagi, jawab sang anak. Kamu panggil saja bulikmu ke sini, biar dia saja yang temani Ibu dan adikmu, tugas Pak Heru meyakinkan putranya. Lagian tumben sih Bapak ngajak Arya, biasanya juga sendirian kalau kondangan di desa sebelah, tugas Arya. Bapak akan tahu kamu suka dengan wayang, apalagi kalau ceritanya seru, bisa sampai subuh baru pulang, jawab Pak Heru membuat wajah Arya tersipu. Pemuda yang usianya belum genap 17 tahun itu memang sangat suka nonton wayang. Cerita yang dibawakan dalang mampu membuat ia larut di dalamnya. Kalau ada hajatan di desanya dan menangkap wayang, ia tak pernah satu kali pun melewatkan bersama teman-temannya.
Apalagi kalau dalang yang diundang adalah dalang kondang di tempatnya. Matanya bisa menahan kantuk semalam suntuk. Kalau ibu izinin Arya sih mau saja. Tapi bagaimana ini kandang burung pesanan Pak Muklis? Hari Minggu sudah harus jadi. Kamu geber nanti setelah pulang kondangan, jawab Pak Heru santai. Bu, besok siapin bekal buat di perjalanan yo, ucap Pak Heru kepada sang istri. Lah, mau kondangan kok bawa bekal segala toh Pak? Desa sebelah kan jauh Bu, Bapak butuh tenaga untuk goes sepedanya. Apalagi boncengin Arya, butuh tenaga ekstra. Yo wes, besok ibu siapin. Habis makan pada tidur, sudah malam. Kamu rapikan dulu perkakas buat kandang burungnya ya Le, ujar ibu kepada putranya. Siap, ibu kalau mau tidur duluan saja. Arya mau lanjutin kerjaan Arya sebentar, jawab Arya sembari tersenyum. Ya sudah, tapi jangan malam-malam begadangnya ya. Ayo Nduk, kita tidur saja biar para lelaki ini jagain kita, ujar Pusanti sembari menggendeng tangan mungil putrinya. Kita itu mau kemana sebenarnya toh Pak? Katanya mau nonton wayang, tanya Arya mencoba melepas tangannya yang dipegang erat oleh sang bapak. Sudah, ndak usah banyak tanya, turuti perintah bapak kalau mau hidup enak, jawab Pak Heru sembari memaksanya untuk terus berjalan menyusuri lereng gunung. Tapi kita mau apa pergi ke gunung Pak? Bukannya di sana ndak ada desa, saut Arya dengan nafas memburu karena jalan yang menanjak. Kalau kamu sayang ibumu, nurut sama bapak. Arya ndak ngerti maksud bapak gimana. Sudahlah, nanti kamu juga bakal tahu sendiri, ucap Pak Heru seraya mengatur nafasnya yang tersenggal-senggal. Ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menghirup oksigen sebanyak mungkin. Usianya yang sudah mulai menua membuat fisiknya tak sekuat dulu. Air yang tadi bapak suruh bawa, mana Le? Bapak haus, ucap Pak Heru meminta botol plastik yang dibawa Arya. Ini Pak, jawab Arya menyodorkan botol yang dibawanya. Pak Heru dengan ragu segera menenggak air itu hingga tandas. Perjalanan yang terus menanjak membuat laki-laki parubaya itu merasakan haus yang luar biasa. Apalagi sebelumnya ia harus mengayuh sepeda tuanya dari desanya menuju desa yang ada di kaki gunung. Meski bergantian dengan Arya, tetapi cukup menguras tenaga. Pelan-pelan Pak, nanti tersedak. Mereka berdua kembali menyandarkan tubuh di bawah pohon. Perjalanan dari siang hingga matahari hampir terbenam, membuat tenaga bapak dan anak itu terkuras habis. Untung saja pepohonan yang ada di sepanjang lereng gunung mampu menutupi mereka dari teriknya matahari siang tadi. Pak, apa masih jauh? Sebentar lagi sudah maghrib, jalanan ini pasti gelap, kita ndak bawa obor, kita balik saja ya Pak, usul Arya, namun langsung ditolak oleh Pak Heru. Ndak usah takut, bapak bawa obor kok, ucap Pak Heru santai. Kamu mending cari air buat isi botol itu, mumpung belum gelap. Perjalanan kita masih lumayan jauh. Itu di bawah sana seperti ada suara gemericik air. Kembali Pak Heru berucap sembari tangannya menunjuk ke sebelah kanannya. Walaupun Arya tidak mendengar suara tersebut, tetapi pemuda tanggung itu patuh dengan perintah bapaknya. Tapi bapak jangan kemana-mana ya sebelum Arya kembali. Iyo, ucap Pak Heru singkat. Arya turun menyusuri jalan setapak yang sepertinya jarang dilalui orang. Semakin jauh ia menapakkan kakinya. Jalan yang ia lewati semakin rimbun dengan semak-semak yang kian tinggi. Merasa tidak ada suara gemericik air dan takut sebentar lagi akan gelap, pemuda itu pun berniat kembali ke tempat di mana bapaknya menunggu. Namun jalan yang Arya lalui sebelumnya tidak dapat ia temukan kembali. Padahal ia yakin jalan yang Arya tempuh sudah benar. Seperti ada yang dengan sengaja menutup jalan itu dari pandangan Arya. Perasaan takut pun mendera pemuda tersebut, apalagi matahari semakin turun ke arah barat. Bapak di mana yo? Tadi bukannya di sekitar sini. Pak, Bapak. Tapi hanya bunyi serangga yang menjawab teriakan Arya. Dirinya tak menyerah,
ia memanggil kembali bapaknya sekeras mungkin. Tapi sosok yang dicarinya hilang bak ditelan bumi. Bapak kemana toh? Keadaan mulai gelap, terdengar serangga hutan saling bersautan. Pertanda malam akan segera tiba. Arya yang dilanda kepanikan terus melangkahkan kakinya tanpa arah. Ia mencari jalan setapak yang biasa dilalui para pencari kayu bakar, agar secepatnya bisa turun dari gunung. Naas, jalan tersebut tak kunjung ia temukan. Bahkan pemuda itu sampai lupa menunaikan sholat maghrib yang tidak pernah ia tinggalkan sebelumnya. Sekilas Arya menangkap bayangan seorang perempuan melesat dengan cepat. Keadaan yang mulai gelap membuat pemuda itu tidak bisa melihat wajah sosok yang baru saja melewatinya. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Ucap Arya beristighfar dengan jantung yang kian berdegup. Tubuhnya gemetaran, seumur hidup baru kali ini merasakan takut yang luar biasa. Hutan di lereng gunung itu terkenal angker karena masih jarang dijamah oleh manusia. Pak, Bapak! Arya mencoba memanggil bapaknya lagi, tapi tetap nihil, tidak ada jawaban. Ya Allah, Bapak! Dipanggil dari tadi kok ndak nyaut? Kalau pergi kenapa ndak bilang-bilang Arya dulu? Gumam pemuda itu sedikit kecewa. Perasaan khawatir menyusup di hatinya. Takut tidak bisa keluar dari tempat itu. Arya, kemarilah. Terdengar suara perempuan menggema memanggil namanya, disertai suara cekikikan. Arya yang tahu itu bukan suara manusia, segera mengambil langkah 1000. Tidak peduli dengan jalan yang dipenuhi semak dan ranting-ranting pohon. Di waktu maghrib adalah waktu di mana makhluk astral keluar dari sarang. Arya harus segera keluar dari hutan itu. Tubuh Arya tersungkur, tersandung ranting pohon yang melintang. Pemuda itu meringis, menahan perih. Tanpa disadari, ada darah yang keluar dari jari kakinya. Dengan kaki yang terluka, terseok-seok, tanpa menyerah, ia terus mencari jalan setapak menuju desa. Sekian lama mencari jalan keluar, sayup-sayup Arya seperti mendengar suara gending Jawa. Ia pun menghentikan langkahnya, menajamkan pendengarannya. Apa benar yang baru saja ia dengar? Arya menarik nafas lega. Ternyata suara itu benar adanya. Pemuda itu berpikir suara gamelan itu dari orang yang sedang melaksanakan hajatan, yang ia dan bapaknya tuju. Arya mulai mencari arah datangnya suara tersebut. Lantas memantapkan hati, ia melangkahkan kakinya kembali. Mungkin saja bapak sudah pergi duluan ke sana karena terlalu lama menungguku mencari air. Gumam Arya pelan. Dengan penuh semangat, ia terus melangkah mendekati arah suara gamelan. Suara gending itu ia rasakan semakin dekat. Pasti desa itu yang bapak maksud, batin Arya. Pemuda itu berhenti sejenak. Ada yang mengganjal di pikirannya. Seperti ada yang lupa. Aktivitas rutin yang harus dia kerjakan setiap hari. Tapi apa? Arya tak mampu mengingatnya. Suara gending dan gamelan kian jelas terdengar, seakan memanggil dirinya agar segera datang ke tempat itu. Telinga pemuda itu juga menangkap suara merdu seorang sinden yang sedang mengiringi dalang, memperagakan wayang. Seperti ketika ia dan teman-temannya kala menyaksikan pertunjukan wayang di desanya. Suaranya yang mendayu-dayu membuat Arya semakin penasaran. Di depannya kini tampak gerbang besar, melengkung membentuk bulan sabit. Di kanan kirinya tiang menjulang tinggi menjadi penyangga. Tanpa ragu ia melangkah melewati gerbang tanpa penjaga itu untuk melihat keadaan di dalam. Ia yakin bapaknya pasti ada di tempat tersebut. Arya semakin merasakan hawa dingin yang berbeda ketika sudah melewati garis gerbang. Tapi pemuda tersebut mengacuhkannya. Ia seperti terhipnotis dengan suara sinden yang mendayu-dayu seolah memanggil namanya. Langkah demi langkah ia lalui, semakin masuk ke desa yang baru ia singgahi.
Di kanan kiri banyak sekali obor yang menerangi pekatnya malam. Tidak seperti di desa Sengon tempat ia dilahirkan. Jika sudah malam, hanya penerangan dari rumah penduduk yang terlihat. Kerumunan orang sudah mulai terlihat. Ia harus ikut berdesakan dengan penonton lain untuk mencari bapaknya. Apakah sudah ada di acara hajatan itu atau belum? Sembari celingukan, Arya tak menyerah, mengamati satu persatu wajah tamu yang hadir. Tapi sosok yang ia cari belum juga dapat ia temukan. Apa aku tanyakan saja sama yang punya hajat ya? Sepertinya suami istri yang sedang duduk di kursi mewah itu yang punya rumah. Gumam Arya pelan. Ia beranikan dirinya untuk menyambangi tuan rumah yang sedang duduk di sebuah kursi dengan ukiran yang unik. Namun saat hendak masuk ke rumah sang pemilik hajat, Arya ditepuk pundaknya oleh seseorang. Sontak Arya terlonjak dan membalikkan badan. Di depannya, ini seorang kakek tengah tersenyum kepadanya. Mau kemana, Le? Tanya sang kakek datar. Mau ke dalam, kek. Cari bapakku, barangkali ada di dalam. Kenapa mencari bapakmu di sini? Kami terpisah di lereng gunung, kek, waktu mau ke hajatan teman bapak. Mungkin bapak sudah sampai di sini terlebih dahulu. Tanya Arya polos. Kalau ndak diundang jangan masuk, ndak sopan. Lebih baik kamu pulang saja. Bapakmu ndak mungkin ada di tempat ini. Ujar sang kakek menasihati Arya. Tetapi pemuda itu secara halus menolak saran sang kakek. Ia bersikukuh kalau bapaknya ada di hajatan tersebut. Arya pamit lalu kembali membaur dengan tamu lainnya. Sang kakek hanya bisa menatap kepergian Arya dengan wajah yang sulit diartikan. Sebenarnya Arya merasa janggal sejak kedatangannya tadi. Ia melihat kalau orang-orang yang sedang menyaksikan wayang tersebut tidak berpindah posisi sama sekali. Dengan tatapan yang lurus ke depan tanpa terganggu dengan kedatangan Arya yang melewati mereka. Sepertinya mereka sangat menghayati kisah yang dibawakan oleh sang dalang. Pikirnya positif. Permisi Pak, Bu, apa benar sampean yang punya hajat ini? Ucap Arya sesopan mungkin kepada suami istri yang tengah duduk di kursi panjang mewah itu. Mereka tersentak menatap tajam ke arah Arya tanpa berkedip, membuat Arya sedikit takut. Tetapi bapak itu tanpa suara, lantas menganggukkan kepalanya pelan. Arya pun bernafas lega. Mungkin saja pemilik rumah ini adalah seorang yang pendiam, tidak suka banyak bicara kepada tamunya. Batinnya, masuklah Le, nonton wayangnya dari dalam saja, biar lebih nyaman. Ujar perempuan yang ia duga sebagai istri bapak tadi. Nggak usah Bu, terima kasih. Aku cuma mau tanya apa bapak dan ibu kenal dengan Pak Heru. Iya kenal. Kenapa memangnya dengan Pak Heru? Apa bapakku ini sudah datang ke sini terlebih dahulu ya Bu? Soalnya tadi terpisah saat aku lagi cari air di lereng gunung sana. Jawab pemuda tersebut dengan mimik muka polosnya. Iya, bapakmu sudah ada di dalam. Masuklah. Kalau kamu lapar, makan saja hidangan yang ada di meja. Nggak usah sungkan. Ucap pemilik rumah dengan senyum ramah, walaupun kesan dingin masih kentara. Iya Bu, aku izin masuk ke dalam ya Bu, Pak. Ucap Arya sembari membungkukkan badan kepada kedua orang tersebut. Tanpa menunggu jawaban tuan rumah untuk kedua kali, lantas Arya masuk ke dalam rumah yang sudah dihiasi dengan aneka bunga warna-warni. Arya kembali celingukan mencari bapaknya di antara tamu yang lain. Terlihat oleh pemuda tersebut, para tamu begitu serius. Walaupun di depan mereka banyak sekali makanan yang tersaji, tetapi mereka lebih fokus ke arah wayang yang tengah diperagakan oleh Ki Dalang. Melihat hidangan yang terlihat menggiurkan, tiba-tiba perut Arya merasa keroncongan. Sehari ini baru tadi pagi perutnya diisi oleh nasi, sedang bekal yang ibu siapkan dibawa bapaknya. Arya kebagian membawa minum, namun botol yang dibawanya ini juga sudah kosong. Ia menelan salivah, ingin rasanya mengambil kudapan yang ada di meja. Namun pemuda itu merasa sungkan. Ada sepasang mata seperti sedang mengawasi gerak-gerik Arya.
Perlahan, kaki-kaki berbaju putih dan bersorban itu pun mendekati pemuda yang tengah celingukan mencari bapaknya. "Le, kok bisa ada di sini?" tanya laki-laki tersebut mengerutkan keningnya. Iya Pak Yai, lagi temani bapak kondangan. Kebetulan yang ngadain hajatan ini teman bapakku," jawab Arya sopan. Orang yang disebut Arya sebagai kiai itu hanya mengangguk sembari tersenyum. "Lantas kenapa kamu seperti orang bingung begitu?" tanya Pak Kiai lagi. "Aku mencari bapakku Pak Yai. Kami terpisah di jalan tadi." "Bapakmu ndak di sini, Le. Bapak juga sudah mau pulang, ndak bisa lama-lama di sini. Mau pamit dulu sama Pak Hargo. Kamu mau bareng bapak atau gimana?" tanya Pak Yai sembari menatap penuh arti kepada pemuda tersebut. Tetapi Arya tidak mengerti arti tatapan Pak Yai. "Arya nanti saja Pak Yai. Kata Bu Hargo bapak ada di sini, biar Arya pulang bareng bapak saja." "Ya sudah, bapak pamit dulu. Ini bekal buat kamu kalau lapar," ucap Pak Yai sembari memberikan sebuah gembolan kepada pemuda itu. Walaupun sungkan, Arya menerima dengan senang hati pemberian dari Pak Kiai. "Terima kasih Pak Yai, hati-hati di jalan." "Sama-sama. Kamu jangan terlalu lama di sini ya, dan jangan lupa." Ucapan Pak Kiai terjeda begitu melihat Pak Hargo dan istrinya mendekati mereka. "Pak Hargo, Bu Hargo, aku pamit dulu. Terima kasih sudah diundang ke hajatan yang meriah ini," ucap Pak Kiai begitu kedua orang itu sudah ada di antara mereka. "Kenapa buru-buru Pak Kiai? Dari tadi aku lihat Pak Kiai juga hendak cicipi sajian yang ada. Nanti kami kecewa loh," ucap Bu Hargo membuat Pak Kiai terdiam sejenak. "Bukan begitu Bu Hargo, aku ingin sekali mencicipi jamuan yang ada. Tapi apalah daya, perutku sudah tua, hendak bisa menampung banyak makanan. Kebetulan sebelum berangkat tadi sudah makan," jawab Pak Yai sopan. "Kalau begitu kami bungkusin saja ya Pak, nanti bisa dimakan di jalan," jawab Bu Hargo setengah memaksa. "Baiklah kalau Bu Hargo memaksa, maaf jadi merepotkan." Bu Hargo memanggil Rewang yang tengah menjaga prasmanan, lalu membisikkan sesuatu ke telinga perempuan tersebut. Tidak lama ia kembali membawa tentengan dengan dibungkus plastik kresek hitam di tangan kirinya dan menyerahkannya kepada Bu Hargo. "Pak Kiai jangan kapok ya kalau sering kami undang di hajatan kami," ucap Bu Hargo. "Ya ndak toh Bu, aku justru senang bisa hadir di tempat ini. Kalaupun suatu saat ndak bisa datang, itu bukan karena aku ndak mau, tetapi karena tubuh rentah ini sudah ndak bisa bepergian jauh Bu," jawab Pak Kiai tergagah. "Pak Yai ini bisa saja loh, orang badan masih seger gini," saut Bu Hargo ikut tertawa, sedang suaminya Bu Hargo hanya berdiri kaku di belakang perempuan itu. "Bocah ini katanya mau ikut pulang denganku Bu, apa Bu Hargo izinkan?" tanya Pak Kiai sembari menunjuk ke arah Arya yang berdiri di sampingnya. "Biar nanti saja Pak Yai, dia itu lagi cari bapaknya, tapi belum ketemu. Kasihan bapaknya nanti kalau ditinggal, bukan begitu Le?" saut Bu Hargo mengalihkan pandangannya ke Arya. Pemuda yang tidak tahu dengan isyarat-isyarat yang dibuat Pak Kiai justru mengangguk mengiyakan ucapan Bu Hargo. "Ya sudah kalau begitu, aku pamit dulu," jawab Pak Kiai menelan salivah, seperti ada beban berat yang ada di pikiran orang tua itu. "Mari Pak, kami antar. Ini jangan lupa oleh-olehnya." Plastik hitam itu sudah berpindah ke tangan Pak Kiai begitu Bu Hargo memberikannya. Lantas Pak Kiai berpamitan kepada sepasang suami istri tersebut. Ia memberikan kode kepada Arya dengan cara mengepalkan tangan lalu membuka kelima jarinya berulang-ulang. Namun pemuda itu tidak paham dengan bahasa isyarat yang diberikan Pak Kiai. Pak Hargo dan istrinya mengantar kepergian Pak Kiai hingga sampai halaman rumah. Sementara Arya kembali berkeliling mencari keberadaan bapaknya. Arya merasa bingung. Di dalam sudah ia cari, tapi sosok bapaknya tidak ia jumpai. Arya pun memutuskan mencari kembali keluar.
Siapa tahu Bapak duduk di antara penonton yang ada di luar. Sementara Pak Heru sudah mulai menuruni lereng gunung. Walaupun dari hati kecilnya tidak tega meninggalkan putranya sendirian, tetapi demi perbaikan hidupnya dikuatkan tekad dan hatinya. Saat Arya mencari air, Pak Heru segera menuruni gunung tanpa meninggalkan jejak untuk putranya. Ia juga harus mengejar waktu untuk sampai di tempat yang sudah Mbah Kuncen bilang kala itu, yaitu di sebuah goa di waktu sendakala. Sesampainya Pak Heru di sebuah goa tempat ia melakukan perjanjian. Kala itu dengan sang ratu penguasa gunung. Di sana telah menunggu sosok laki-laki tua dengan didominasi rambut berwarna putih. Ia tersenyum lebar, menampakkan barisan giginya yang menghitam ketika melihat Pak Heru datang. Tanpa basa-basi ia menyuruh Pak Heru segera masuk ke dalam goa. Bagus Heru, kamu tepat waktu. Masuklah sekarang, Nyai sudah menunggu kedatanganmu, ucap Mbah Kuncen. Tapi Mbah juga ikut bersama aku kan? Nyai Ratu hanya ingin kamu saja yang masuk. Mbah menunggu di luar saja. Cepat, jangan membuat Nyai Ratu menunggu terlalu lama, atau usahamu akan gagal. Baik Mbah, jawab Pak Heru takut-takut. Walaupun sedikit gemetar, ia menuruti titah sang juru kunci. Berbekal opor yang terbuat dari bambu dan disumpal dengan kain bekas serta minyak tanah sebagai bahan bakar, langkah demi langkah Pak Heru mulai menapaki jalan menuju goa yang begitu licin. Untuk masuk ke dalam goa, ia harus menuruni tangga yang terbuat dari bebatuan yang terbentuk secara alami. Keadaan yang gelap membuat Pak Heru terus ekstra hati-hati dalam meniti tangga tersebut. Kini ia sudah berada di mulut goa yang berbentuk menyerupai mulut raksasa. Ulu kuduknya sedikit merinding sebab hawa dingin dari lembabnya goa itu dapat ia rasakan. Terdengar di telinganya gemericik dan tetesan air dari dalam goa. Goa itu memang dialiri anak sungai yang menuju ke desa. Oleh sebab itu, desa yang berada di kaki gunung tersebut tanahnya cukup subur dan tak pernah kekeringan karena kekurangan air. Sebelumnya ia sudah pernah datang ke goa itu bersama Mbah Kuncen, sesuai petunjuk dari seseorang nenek yang menemuinya suatu malam. Berbekal selendang yang diberi sang nenek, Pak Heru ditemani Mbah Kuncen nekat datang menemui Ratu Lelembut yang menguasai tempat itu. Tetapi saat itu Pak Heru tidak merasakan takut seperti sekarang. Selain ditemani Mbah Kuncen, Nyai Ratu yang di mata Pak Heru berparas ayu itu tidak minta tumbal nyawa kepada Pak Heru, hanya meminta putranya Arya untuk tinggal di istana ratu saja. Sepermenit Pak Heru berpikir ingin sekali ia berbalik ke atas dan membatalkan keinginannya untuk mencari pesugihan. Namun mengingat kerja kerasnya selama ini tak membuahkan hasil, Pak Heru kembali memantapkan hati. Apalagi ucapan pedas yang menyakiti hati dari anak juraganya kembali terngiang. Pak Heru, kenapa setorannya cuma segini? Pasti Bapak tilep ya? Tanya anak juragan, tepat ia mengambil es krim jadul waktu itu dengan muka penuh curiga. Ndak Den, es krimnya mencair sebab Bapak terlalu lama berkeliling. Karena jarang yang beli dan akhir-akhir ini kebetulan matahari sangat terik. Jawab Pak Heru membela diri. Halah, itu alasan Bapak saja. Nyatanya yang lain bisa habis, setorannya juga pas. Kalau lama-lama seperti ini, Bapak aku pecat. Tugas Den Satrio mengancam. Jangan Den, maafkan Bapak. Kalau Den Satrio pecat Bapak, keluarga Bapak mau makan apa? Itu bukan urusanku. Mau Bapak dan keluarga Bapak mati, memang aku pikirin. Satrio bukannya kasihan melihat keadaan Pak Heru. Pemuda itu justru tambah emosi dengan jawaban dari Pak Heru. Anak juragan Basir itu pun memaki Pak Heru dengan kata-kata yang menyakiti hati. Pak Basir yang mendengar suara ribut-ribut segera keluar untuk memeriksa keadaan. Ada apa Sat? Bapak dengar dari dalam berisik sekali suaramu. Diliriknya sekilas Pak Heru, matanya tampak basah.
Sepertinya orang tua itu baru saja menangis. Itu loh Pak, orang tua itu mau korupsi. Setorannya ndak benar, ucap Satrio mengompori Juragan Basir. Apa benar itu Pak Heru? Tanya Juragan dengan tatapan tajam. Aku ndak sengaja Juragan. Esnya mencair jadi ndak bisa dijual. Pak Heru mencoba membela diri. Nah kan Pak, itu cuma alasan Pak Heru saja. Memang dasarnya malas. Lagian orang tua seperti itu pecat saja lah Pak, ndak berguna. Juragan Basir tidak menanggapi ucapan putranya. Ia menyuruh Pak Heru segera pulang karena waktu sudah menjelang malam. Sudahlah Sat, sebaiknya Pak Heru pulang saja. Sudah mulai petang. Takutnya Pak Heru kemalaman sampai di rumah. Tapi aku ndak dipecat kan Pak? Jawab Pak Heru setengah memohon. Minggu ini Bapak istirahat saja dulu. Mungkin Bapak kelelahan jadi ndak bisa ngejar setoran, sahut Juragan Basir. Aku mohon jangan Juragan, aku butuh pekerjaan ini. Kalau libur, anak istriku makan apa? Hei Pak Tua, ndak dengar apa yang dikatakan bapakku? Sudah pulang sana, membantah terus kerjaannya. Ayo Pak, kita masuk saja. Dasar orang tua ndak becus. Umpat Satrio seraya menarik lengan bapaknya masuk meninggalkan Pak Heru sendirian. Mata laki-laki itu kembali berkaca-kaca. Hatinya sangat sakit dengan perkataan anak juraganya yang mengatakan kalau ia laki-laki tidak becus. Pak Heru sembari mengepalkan tangan, akhirnya membalikkan badan, mengambil harta satu-satunya. Sepeda ontel yang ia senderkan di pohon mangga di halaman rumah Pak Basir. Sehari-hari ia menjajakan es krim yang ia ambil dari Juragan Basir untuk ia jual menggunakan sepedanya. Tetapi memang akhir-akhir ini cuaca yang sangat terik membuat es krim yang ia jual cepat mencair. Makanya setorannya tidak pernah mencapai target. Mengingat hardikan dan kata-kata kasar dari anak Juragan Basir, hati Pak Heru kembali nyeri. Ia berniat membalas semua ucapan anak orang kaya itu dengan keberhasilannya. Suatu saat kamu akan merasakan sakit hati yang seperti aku rasakan Juragan. Batin Heru penuh dendam. Pak Heru tidak langsung pulang. Ia tak ingin anak istrinya melihat kesedihan yang ia rasakan. Pak Heru istirahat sejenak untuk melepas penat. Ia duduk di bawah pohon mahoni yang tumbuh di tepi jalan. Matanya menerawang, membayangkan wajah anak istrinya. Pasti akan sedih ketika tahu dirinya tidak membawa pulang 1 rupiah pun beberapa hari ini. Uang simpanan dari hasil Arya membuat kandang burung juga sudah ludes untuk membeli beras dan yang lainnya. Masih untung ada sedikit sisa tanah di belakang rumah yang mereka tanami dengan beberapa sayuran dan lainnya. Namun karena hampir setiap hari Bu Santi memetiknya untuk dimasak, sekarang hanya tersisa tunas-tunas kecil yang belum bisa dipanen. Ja bagus, ndak baik malam-malam begini duduk sendirian, apalagi melamun, ucap seorang nenek yang tiba-tiba sudah ada di depan Pak Heru. Saking seriusnya ia memikirkan pahitnya kehidupan sampai tidak sadar ada seorang nenek yang menghampiri dirinya. Mbah, ndak kok mbah, kebetulan ini lagi istirahat saja. Mbak mau kemana malam-malam sendirian? Mau ke tempat cucu. Tuh rumahnya ndak jauh dari sini. Apa ndak takut jalan sendirian mbah? Aku anterin yo. Mbak ini kan perempuan, takut terjadi hal yang ndak diinginkan di jalan. Mbah sudah biasa jalan sendiri le. Lagian apa untungnya ganggu mbah yang sudah tua ini? Harta juga ndak punya. Jawab sang nenek terkekeh. Itu kalau yang ganggu manusia, lah kalau setan yang ganggu ndak pandang tua muda, kayak miskin mbah. Sudah, ayo tak boncengin. Kebetulan juga jalan kita searah. Nenek itu hanya tersenyum, lantas mengangguk menerima tawaran Pak Heru. Terima kasih Yole. Pak Heru mengambil sepeda ontelnya, lantas menyuruh nenek yang ditemuinya itu untuk duduk di belakang. Dengan hati-hati ia mengayuh pelan sepedanya agar nenek tua yang duduk di belakangnya tidak terjatuh. Sekian menit Pak Heru mengayuh, nenek itu pun minta berhenti di pertigaan jalan. Mbah turun sini aja le.
Biar aku antar sampai rumah cucu sampean saja, Mbah. Ndak usah, Le. Rumah cucuku sudah dekat. Kamu pulang saja. Anak istrimu sedang menunggu. Sebelum berlalu, nenek itu memberikan sebuah bungkusan untuk Pak Heru. Ini isinya sebuah selendang. Kalau kamu mau memperbaiki hidupmu dan ingin menjadi kaya, bawa selendang ini dan temui Mbah Kuncen di lereng gunung sana. Ia sudah paham apa yang harus ia lakukan untukmu. Ucap sang nenek. Maksud Mbah gimana? Aku ndak ngerti, Mbah. Sudah, ndak usah banyak tanya. Terima pemberianku ini dan ingat pesan dari Mbah. Walaupun tidak mengerti dengan maksud nenek tadi, Pak Heru tetap menerima selendang berwarna hijau daun itu, lalu menyimpan di dalam baju yang ia pakai. Sekarang kamu pulanglah dan jangan menengok ke belakang lagi, ujar sang nenek. Pak Heru mengangguk. Ia kembali mengayuh sepedanya. Namun karena dilanda rasa penasaran terhadap perempuan tua itu, beberapa meter kemudian ia berhenti dan membalikkan badan. Tapi alangkah terkejutnya Pak Heru ketika nenek itu sudah tidak ada di tempat tadi. Bayangannya pun sudah tidak ada. Rasanya tidak mungkin si Mbah tadi bisa berjalan secepat itu. Atau jangan-jangan tadi itu... Pak Heru menghentikan ucapannya. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Takut apa yang dipikirkannya benar. Segera ia pergi dari tempat itu. Pak Heru tiba di rumah sudah larut malam. Suasana sudah sangat sepi. Rupanya penghuni rumah sudah terlelap dalam tidurnya. Pak Heru dengan sangat pelan membuka pintu depan. Takut anak istrinya yang sudah tidur terbangun. Ia tahu pintu itu tidak dikunci oleh istrinya karena ia belum pulang. Sampai di ruang tengah ia mendapati istrinya tertidur di depan sebuah piring berisi ubi rebus. Rupanya perempuan yang berstatus istri itu menunggu Pak Heru hingga ketiduran. Kasihan sekali kamu, Bu. Pasti kamu belum makan karena menunggu bapak pulang, bisik Pak Heru lirih. Pak Heru teringat lagi pertemuan dengan nenek tadi. Apa benar selendang ini adalah jalan dirinya untuk bisa menjadi kaya? Iya, aku harus mencobanya nanti. Aku harus menjadi kaya biar ndak dihina lagi sama anak juragan Basir. Batin Pak Heru yakin. Tekad untuk menjadi kaya membuatnya tak berpikir panjang lagi. Laki-laki setengah baya itu memasuki goa. Langkah demi langkah. Air yang menggenang sontak membuat sekujur tubuhnya menggigil. Pasalnya air yang ada di goa itu seperti es yang baru mencair. Ia tanpa alas terus menyusuri dalam goa yang lembab, hingga ia berada di sebuah jalan bercabang. Segera diambilnya arah lurus, sebab jika ia mengikuti arus air, Pak Heru takut terjebak di aliran anak sungai yang dalam. Terlebih ia sedikit ingat sewaktu diajak Mbah Kuncen yang bertemu ratu penguasa gunung itu sebelumnya. Mbah Kuncen mengambil arah lurus. Ketika sudah berada di jalan buntu, tanpa menunggu lama Pak Heru menancapkan opor yang terbuat dari bambu tersebut ke dinding goa. Lalu segera mengambil tempat yang biasa Mbah Kuncen gunakan untuk bersemedi. Pak Heru duduk bersila mencoba mengosongkan pikiran. Mulutnya komat kamit merapalkan mantra yang diajari Mbah Kuncen. Sekian lama bersemedi, akhirnya ada suara perempuan yang menyuruhnya untuk membuka mata. Ia yakin suara yang baru ia dengar adalah suara Nyai Ratu. Perlahan Pak Heru membuka matanya. Ia menyilaukan mata. Di tempatnya sekarang bukanlah goa yang gelap, namun sebuah istana yang megah. Sang ratu nampak tersenyum kepada Pak Heru dari singgasana yang berkilauan emas. Jadi kau sudah menepati janji yang kamu ucapkan tempo hari, anak manusia, ucap Nyai Ratu dengan tatapan tajam ke arah Pak Heru, diiringi senyuman yang menggoda. Sudah Nyai, sesuai keinginan Nyai, aku sudah membawa putraku ke tempat ini untuk menjadi pelayan Nyai, jawab Pak Heru dengan wajah menunduk, tak berani menatap wajah sang ratu. Bagus, tetapi jika putramu tidak sesuai dengan yang aku inginkan,
kamu harus mengganti dengan tumbal lainnya. Kamu bersedia, Heru? Ucap Nyai Ratu tegas. Kembali Pak Heru mengangguk sembari menyembah kepada makhluk astral tersebut. Soal putramu nanti biar jadi urusanku. Pengawalku yang akan menjemputnya di rumah Nyai Hargo. Namun perlu kamu ketahui, Heru, tahun depan kamu harus menyerahkan 1 tumbal lagi untuk jadi pelayanku. Tumbal yang kamu serahkan harus ada hubungan darah denganmu atau sudah mencicipi hasil pesugihanmu selama beberapa waktu. Jika kamu melanggar, maka nyawamu sebagai gantinya. Ucap Nyai Ratu lantang. Tubuh Pak Heru tiba-tiba menggigil. Perkataan sang ratu yang baru saja terlontar sontak membuat ia takut. Padahal sebelumnya Nyai Ratu berkata kalau hanya butuh putranya untuk dijadikan sebagai suaminya ketika dewasa nanti dan tinggal di istana. Tapi kenapa sekarang Nyai Ratu minta tambah lagi? Batin Pak Heru cemas. Bagaimana, Heru? Ucap Nyai Ratu kembali mengagetkan Pak Heru yang tengah melamun. Baik Nyai. Sekarang kamu ambil bungkusan itu dan pulanglah. Ucap Nyai Ratu sembari menunjuk sebuah benda dengan dibungkus kain putih yang terletak di meja. Tak jauh dari Pak Heru duduk bersimpuh. Pak Heru dengan senang segera mengambil gembolan yang dimaksud Nyai Ratu. Rasa takut yang mendera seketika hilang berubah dengan wajah berbinar. Sebab ia yakin kalau bungkusan itu berisi barang berharga. Terima kasih Nyai. Ucap Pak Heru kembali menyembah. Sekarang pejamkan matamu dan lupakan tempat ini. Selanjutnya aku yang akan mendatangimu nanti. Tanpa membantah satu patah kata pun, Pak Heru segera mematuhi titah sang ratu memejamkan matanya. Suara berisik dari kepakan dan bunyi kelelawar yang terbang hendak mencari makanan di luar goa mampu menyadarkan Pak Heru dari ritual gaibnya. Begitu tersadar rupanya Pak Heru masih berada di dalam goa, tempat ia bertapa sesuai anjuran dari Mbah Kuncen. Waktu sudah semakin malam, cahaya obor yang ada di dinding goa juga semakin meredup. Pak Heru segera berdiri ingin segera keluar dari goa yang lembab tersebut. Ia merasakan badannya semakin kedinginan, sebab ia bertapa di atas batu basah tanpa alas. Saat berdiri itulah Pak Heru melihat di samping ia duduk tadi ada sebuah benda yang dibungkus dengan kain putih. Senyum Pak Heru mengembang. Segera ia ambil bungkusan yang setelah ia buka ternyata berisi emas yang cukup banyak. Pak Heru berulang kali mengucek kedua netranya, namun emas yang ada di tangannya tidak berubah. Ternyata pertemuan dengan Nyai Ratu tadi bukanlah mimpi, batin Pak Heru. Dengan hati berbunga ia segera keluar dari dalam goa. Hati-hati sekali ia melangkahkan kakinya menaiki anak tangga yang terbuat dari batu dan dipenuhi lumut itu. Perjuangan untuk keluar dari goa akhirnya berhasil ia lalui. Walaupun kadang ia terpeleset dan jatuh terjerembab, namun rasa bahagia yang menyelimuti hatinya mampu menghilangkan rasa sakit akibat terbentur batu yang ada. Pak Heru menyisir pandangan mencari sosok berambut putih yang tak lain Mbah Kuncen. Tetapi kakek tua itu tidak terlihat batang hidungnya. Mbah Kuncen gimana? Katanya mau nunggu aku di sini, tapi kok malah pergi. Batin Pak Heru merutuk. Apa aku mampir ke rumahnya saja yuk? Mungkin dia sudah pulang ke rumahnya. Berbekal opor yang dibawanya dari dalam gua, ia mulai mencari jalan setapak untuk kembali ke desa tempat Mbah Kuncen tinggal. Kebetulan Pak Heru tahu tempat tinggal kakek tua itu. Mbah Kuncen, ini aku Heru. Ucap Pak Heru sembari mengetuk pintu yang terbuat dari kayu itu. Tampak lampu dari dalam masih menyala, pertanda Mbah Kuncen belum terlelap dibuai mimpi. Rumah Mbah Kuncen cukup besar untuk ukuran orang desa. Hanya saja kurang terawat karena pemilik rumah hanya hidup sendirian. Di halaman rumahnya juga tertanam pohon mangga yang cukup besar, menambah kesan seram jika dilihat di waktu malam.
Pintu dibuka. Setengah badan rentan Mbah Kuncen muncul dari balik pintu. "Siapa? Ada apa malam-malam bertamu?" "Ini aku, Heru, Mbah." "Oh alah, kamu toh, masuklah," jawab Mbah Kuncen mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Mbah Kuncen membuatkan teh tawar hangat untuk Pak Heru guna meredam rasa dingin yang menyerap ke dalam tubuh laki-laki tersebut. "Piye, sudah ketemu toh dengan Nyai Ratu?" tanya Mbah Kuncen menatap Pak Heru yang tengah menyesap teh hangat. "Sudah, Mbah. Nyai Ratu ternyata sangat baik. Beliau memberi emas sebanyak ini, Mbah," ucap Pak Heru seraya menunjukkan bungkusan yang ia pegang. Mbah Kuncen manggut-manggut, ikut senang melihat Pak Heru berhasil. "Kalau Mbah mau, ambil saja beberapa, Mbah. Aku ikhlas. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasihku. Karena berkat Mbah Kuncen, aku bisa punya banyak harta." Tugas Pak Heru masih dengan raut berbinar. "Mbah ini sudah tua. Untuk apa harta sebanyak itu? Kamu bawa pulang saja, pakai buat modal usaha. Tapi ingat, Heru, kamu jangan sampai mengingkari janjimu dengan Nyai Ratu kalau ndak mau celaka." "Nggih, Mbah, aku ndak mungkin lupa." "Kamu ini termasuk orang yang beruntung. Nyai Ratu sampai turun tangan sendiri untuk membantumu dan meminta syarat yang ndak berat untuk kamu penuhi. Hanya menginginkan putramu untuk tinggal di istananya saja," ujar Mbah Kuncen. "Satu hal lagi, kamu ndak boleh menyebut nama Tuhanmu, apalagi sholat. Kalau kamu melanggar, Nyai Ratu akan sangat murka. Paham kamu, Heru?" "Paham, Mbah." "Yowes, sekarang pulanglah, nikmati harta harammu itu," ucap Mbah Kuncen terkekeh, sedang Pak Heru hanya nyengir mendengar ucapan Mbah Kuncen. Malam kian larut, Pak Heru mengayuh sepeda ontelnya penuh semangat. Walaupun jalan yang ia tempuh cukup gelap dan sangat sepi, tapi tidak ada rasa takut di dalam hati Pak Heru. Tak sabar rasanya ia menyampaikan kabar gembira itu kepada sang istri. Ia membayangkan istrinya pasti akan senang ketika tahu apa yang ia bawa. "Tapi aku harus bilang apa nanti kalau istriku tanya tentang Arya? Nanti saja aku pikirkan, yang penting aku sampai rumah dulu," batin Pak Heru. Sesamanya di rumah, Bu Santi mengeliat, mendengar suara berisik ketukan pintu. Ditengoknya jam yang menempel di tembok. Siapa malam-malam begini bertamu? Apa bapak sama Arya sudah pulang? Tapi tidak mungkin, jam segini biasanya wayang lagi rame-ramenya. "Bu, ini bapak, buka pintunya!" teriak Pak Heru berulang karena tak kunjung pintu itu dibuka oleh sang istri. Sementara di dalam Bu Santi masih ragu, apa benar yang ada di luar itu suaminya. Mengingat malam ini adalah malam Jumat Kliwon, membuat nyali Bu Santi menjadi ciut. Tetapi ketukan pintu kian keras ia dengar. Apa mungkin hantu bisa teriak-teriak seperti itu? Batin Bu Santi gamang. Ditengoknya Ranti yang masih tertidur pulas di sampingnya, tanpa terganggu suara bising di luar. Ingin sekali Bu Santi membangunkan Ranti untuk menemaninya ke ruang tamu, memeriksa keadaan. Namun ia tidak tega ketika menatap putrinya. Gadis kecil itu begitu nyenyak. Kenapa tadi aku biarkan pulitnya Arya pulang? Harusnya aku suruh nginep sini aja buat nemenin, gumam Bu Santi lirih. Ia beranikan diri untuk menuruni ranjang tua tempat ia tidur, untuk membukakan pintu yang terus digedor oleh suara mirip Mas Heru. "Siapa?" tanya Bu Santi dari dalam. Sepi, tidak ada jawaban. Bu Santi kembali ragu. Ia berbalik hendak kembali ke kamar. Namun ketukan itu berbunyi lagi. Dengan wajah kesal, merasa dikerjai oleh Pak Heru, akhirnya Bu Santi membuka pintu lebar-lebar. Angin dingin sontak menerpa wajah Bu Santi. Ia celingukan mencari sosok Pak Heru, tetapi hanya pekatnya malam yang ia dapat lihat. Samar-samar dari jauh, Bu Santi dapat melihat Pak Heru sedang berdiri di bawah pohon pisang, menatapnya tajam. Tapi Pak Heru yang ia lihat sekarang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dan besar. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri.
ia merasa ada yang janggal. Cepat kilat ditutupnya pintu yang tengah terbuka. Nafasnya ngos-ngosan, jantungnya berdetak cepat. Sepertinya ia baru diusili oleh makhluk tak kasat mata. Setelah berlari, ia kembali ke kamar putrinya. Dilihatnya Ranti masih terlelap. Segera ia kembali untuk menyusup ke dalam selimut yang dipakai putrinya. Ditutupnya semua tubuhnya. Bu Santi masih gemetaran. Entah makhluk apa yang jahil kepadanya, tapi ia dapat merasakan hawa negatif darinya. Sudah 1 jam lebih Bu Santi bersembunyi di balik selimut. Ia mencoba memejamkan mata, namun kejadian yang baru saja ia alami membuat hilang kantuknya. Bu Santi terkejut. Suara ketukan kembali ia dengar. Rasa takut yang tadi sudah mereda, sekarang kembali mendera. "Bu, ini Bapak, bukakan pintu." Suara itu sama persis dengan suara Pak Heru yang tadi. Bisa saja ia kembali ingin menggoda dirinya. Bu Santi semakin erat memeluk putrinya yang masih terlelap di buai mimpi. Badannya yang gemetar membuat putri kecilnya itu terbangun. Terlebih ia mendengar suara ketukan dan teriakan bapaknya dari luar. "Bu, itu Bapak pulang, ndak dibukain pintu," ucap gadis kecil itu. "Biarkan saja, Nduk, sudah kamu tidur lagi, ndak usah digubris suara itu," jawab Bu Santi berbisik. "Kasihan Bapak, Bu, biar nanti saja yang bukain pintunya ya." Segera Bu Santi kembali memeluk putrinya erat-erat. "Jangan, Nduk, itu bukan bapakmu," saut Bu Santi lirih dengan tubuh yang menggigil. "Tapi itu suara Bapak, Bu, lagian sudah ada ayam jago berkokok, sebentar lagi juga subuh," ucap putrinya menyadarkan Bu Santi. Ia pun melirik ke arah jam dinding, dan benar saja sudah jam 3:30 pagi. Apa benar itu Bapak yang pulang? Batin Bu Santi masih ragu. "Ayo Ranti temani kalau ibu takut," ucap gadis kecil itu sembari tersenyum polos di sela kantuknya. Melihat wajah Ranti yang masih ngantuk, Bu Santi tidak tega. "Biar ibu saja, Ranti tidur saja. Ibu tidak takut kok, cuma ngantuk saja tadi," ucap Bu Santi berbohong. Gadis kecil itu pun mengangguk, mematuhi perintah ibunya. Ia kembali menarik selimut dan memejamkan mata kembali. "Kok lama banget sih, Bu? Aku udah lama banget loh di luar," ucap Pak Heru protes ketika sang istri membukakan pintu. Bu Santi tidak menjawab ocehan Pak Heru. Ia justru celingukan mencari sepeda ontel milik Pak Heru. Apa benar yang di depannya adalah suaminya? Sekilas ia lihat sepeda legendaris itu sudah bersandar di dinding rumahnya. Bu Santi pun merasa lega, menghela nafas dan menyuruh Pak Heru yang asli itu masuk. "Ada apa? Kok lihat Bapak kayak lihat hantu gitu? Mana ada hantu seganteng Bapak sih, Bu? Apaan sih Bapak ini?" Bu Santi tak menghiraukan ucapan suaminya. Ia ingin cerita kalau baru saja melihat hantu yang menyerupai Pak Heru, namun ia urungkan. "Nanti sajalah kalau sudah siang." Batin Bu Santi masih terlihat takut. Bu Santi pergi ke dapur membuatkan teh hangat untuk Pak Heru yang menggigil kedinginan terkena udara malam. Saat menuangkan teh dari teko ke cangkir, ia baru ingat dengan putranya Arya. "Pak, Arya mana? Kok tidak pulang bareng Bapak?" Pertanyaan Bu Santi sontak membuat Pak Heru terbatuk. Ia letakkan kembali cangkir yang sedang ia pegang ke atas meja. Terlintas dalam benak Pak Heru untuk berbohong. Namun setelah ia pikir kembali, percuma. Suatu saat istrinya juga akan tahu. Pak Heru lantas mengambil buntalan yang ada di sampingnya. Diletakkan benda itu di atas meja. Siapa tahu dengan menyuruh Bu Santi membuka bungkusan itu dan melihat isinya, istrinya bisa redam oleh amarah. "Bukalah, Bu, apa yang Bapak bawa untukmu," ucap Pak Heru mengalihkan perhatian tentang Arya. "Opo ini, Pak?" Ibu tanya Arya malah dikasih bungkusan. Namun ia mematuhi perintah sang suami untuk membuka bungkusan itu. Mata Bu Santi terbelalak saking kagetnya dengan benda yang dibawa Pak Heru. "Ya Allah, ini apa Pak? Bapak dapat dari mana emas-emas ini?"
Jangan bilang bapak nyolong punya orang loh. Tanya Bu Santi tak percaya. Hus, sembarangan kalau ngomong. Ini benar-benar punya kita, Bu. Emas ini dikasih Nyai Ratu, penguasa gunung sana. Ucap Pak Heru sembari menunjuk arah gunung yang menjulang tinggi. Maksud bapak piye toh? Ibu ndak ngerti, ratu siapa? Saud Bu Santi mengernyitkan kening. Namun beberapa detik kemudian, Bu Santi sadar. Bapak melakukan pesugihan? Tanya Bu Santi berang. Namun Pak Heru dengan santainya mengiyakan pertanyaan Bu Santi. Ya Allah Gusti, eling Pak. Ibu kan sudah bilang, ibu ndak setuju kalau kita mencari harta dengan cara yang ndak benar. Sekarang kembalikan emas-emas itu kepada pemiliknya. Ibu ndak mau sesuatu terjadi dengan keluarga kita. Ndak bisa, Bu. Emas-emas ini sudah jadi hak Bapak. Bapak ndak mau hidup miskin lagi. Harta pemberian setan itu ndak akan berkah, Pak. Bapak sudah mengorbankan siapa untuk jadi tumbal? Ndak mungkin setan itu memberikan hartanya dengan cuma-cuma. Pak Heru hanya diam. Ia kembali menyesap teh hangat yang ada di depannya. Jawab Pak, siapa? Jangan-jangan. Ucap Bu Santi terjeda. Ia menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang di benaknya. Bapak tumbalkan anak kita. Apa benar itu, Pak? Pak Heru masih terdiam. Dengan menghela nafas, akhirnya ia menjawab. Bapak sudah lelah, Bu, hidup miskin. Apalagi saat anak juragan Basir menghina Bapak. Sakit hati Bapak, Bu. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ibu ndak ridho. Ibu ndak ikhlas Arya Bapak jadikan tumbal. Aku ndak mau tahu bahwa putra ibu kembali ke rumah ini, Bapak. Teriak Bu Santi. Nafasnya memburu, menahan sesak yang tiba-tiba menyeruak di dada. Perlahan buliran air turun dari mata perempuan setengah baya itu. Sudahlah, Bu. Itu sudah kewajiban Arya sebagai anak, berbakti kepada orang tuanya. Sentak Pak Heru tiba-tiba menyiutkan nyali Bu Santi. Tapi tidak seperti itu caranya, Pak. Ya Allah Gusti. Tubuhnya luruh, ia menangis sesegukan, tidak pernah menduga suami yang sangat dicintainya itu tega menumbalkan darah dagingnya sendiri. Cukup, Bu. Aku tidak mau tetangga tahu akan hal ini. Awas saja kalau ibu sampai ngomong sama orang lain. Ancam Pak Heru dengan penuh penekanan. Sesak dada Bu Santi mendengar apa yang diucapkan suaminya. Ia bangkit, perempuan itu tidak terima buah hatinya menjadi korban keserakahan bapaknya sendiri. Aku dan putriku tidak sudi makan harta haram. Sekarang juga ibu minta bapak pergi dari rumah ini. Ucap Bu Santi tak main-main. Ibu mengusirku? Saud Pak Heru tak kalah emosi. Ya, rumah ini adalah peninggalan orang tuaku. Aku tidak sudi seatap lagi dengan orang yang serakah seperti bapak. Dan ingat, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Tugas Bu Santi. Halah, rumah seperti ini saja dibanggakan. Lihat saja nanti saat aku kaya dengan harta ini. Kamu pasti akan minta kembali dan akan bersujud di kakiku. Tugas Pak Heru sinis. Bu Santi menggelengkan kepala, tidak percaya dengan suaminya kini. Entah mengapa Pak Heru yang dulu sangat dikenal dengan ucapannya yang lembut dan santun, kini laki-laki itu berubah drastis. Pak Heru segera mengemas kembali emas-emas yang ada di atas meja. Tanpa basa-basi lagi, ia menuju pintu dan membantingnya dengan keras. Ia segera meninggalkan rumah yang begitu banyak, meninggalkan cerita bersama keluarganya. Tetapi setan telah membuat Pak Heru melupakan hal itu. Dari balik pintu kamarnya, gadis kecil memperhatikan pertengkaran kedua orang tuanya. Tanpa tahu masalah yang sebenarnya terjadi, ia menyeka air mata, ia membasahi pipinya, lalu mendekati dan memeluk ibunya yang tengah menangis sesegukan. Di rumah Bu Hargo, Arya begitu bingung. Sekian lama dirinya mencari keberadaan bapaknya, tapi tak kunjung ia temukan. Perutnya begitu lapar, tapi enggan rasanya untuk masuk kembali dan meminta sedikit hidangan yang ada di setiap meja tamu kepada Pak Hargo dan istrinya. Perutnya melilit
pemuda tersebut merasakan waktu begitu lama berputar di tempat itu. Ia menyerah untuk mencari bapaknya. Arya memutuskan akan kembali pulang setelah matahari terbit. Namun pagi yang ditunggunya tak kunjung tiba. Arya tersenyum. Ia baru ingat dengan bungkusan yang diberikan Pak Kiai tadi. Ia mencari tempat yang agak luas, yaitu di bawah pohon, tak jauh dari orang-orang yang mulai fokus menonton wayang. Arya duduk membelakangi orang-orang itu. Tanpa ragu ia membuka bungkusan. Rupanya isinya adalah gula merah dan beberapa potong talas rebus. Segera ia membaca doa sebelum makan, seperti yang biasa ia lakukan ketika berada di rumah. Dan melahap makanan sederhana itu dengan nikmat. Ada sesuatu yang janggal ketika ia membaca doa makan tadi. Pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya tiba-tiba berubah. Semua menatap ke arah Arya yang sedang makan. Wajah mereka seperti tidak suka dengan pemuda itu. Tetapi karena dilanda lapar, Arya tidak terlalu menghiraukan perubahan tersebut. Terlebih ia duduk membelakangi mereka. Mereka serentak berdiri, membalikkan badan dan berjalan ke arah Arya yang sedang makan. Begitu seriusnya dengan makanannya, Arya sampai tidak sadar bahaya sedang ada di depannya. Namun belum sempat Arya menyadari bahaya tersebut, Bu Hargo segera menahan orang-orang itu untuk tidak mendekati Arya dan mengatakan suatu hal yang tidak dapat dimengerti. Mereka pun patuh kepada perintah Bu Hargo dan kembali duduk dengan pandangan lurus ke depan tanpa ekspresi. Setelah merasa cukup kenyang, Arya membungkus kembali makanan yang tersisa untuk bekal nanti ketika pulang. Karena lelah dan perut kenyang, rasa kantuk pun mendera pemuda itu dan membuat Arya terlelap di buai mimpi. Sang fajar malu-malu mengintip dari balik pohon, membangunkan Arya dari tidurnya. Ia merasa begitu lama tertidur, tetapi ketika ia membuka matanya, ternyata masih terlalu pagi. Suara kokok ayam pun tak ia dengar sama sekali. Lagi-lagi ia merasa melupakan sesuatu. Rutinitas yang setiap pagi harus Arya kerjakan. Namun sekian lama berpikir, pemuda itu belum bisa mengingatnya. Tubuhnya terasa segar, netranya menyisir pandangan di sekitar rumah Bu Hargo. Dengan kepala sedikit berdenyut, pemuda itu seperti mengingat sesuatu. Bukankah semalam ada hajatan dan pertunjukan wayang di halaman rumah Bu Hargo? Kenapa tempat ini sudah bersih? Apa mereka langsung merapikan tenda dan yang lainnya begitu selesai hajatan? Rasanya tidak mungkin selesai secepat ini. Benak Arya dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Pemuda itu segera bangkit dan hendak pergi dari tempat itu. Arya menghentikan langkah kakinya tepat di depan rumah Bu Hargo. Saat tiba-tiba sebuah delman datang dan berhenti di halaman rumah Bu Hargo. Seorang kusir dan satu laki-laki lainnya yang berbadan tinggi tegap turun dari delman, lantas menghampiri Arya yang masih termangu. "Monggo mas, naik delman bapak saja kalau mau pulang," sapa Pak Kusir ramah. Sedang orang tinggi besar tadi terus mengawasi gerak-geriknya dan menatap Arya tanpa berkedip sedikitpun. Arya merasa ada sesuatu yang aneh. Ia pun menolak ajakan Pak Kusir dengan bahasa yang sopan. "Terima kasih sebelumnya Pak Kusir, aku jalan kaki saja." "Kamu kan tidak tahu jalan, ntar malah nyasar. Ayo mas, naik biar cepat sampai di rumah," ajak Pak Kusir setengah memaksa. "Nggak usah pak, nggak usah." Belum sempat menuntaskan kalimatnya, orang yang berdiri di samping Pak Kusir tadi menarik tangan Arya dengan paksa. "Loh, kok maksa begini?" ucap Arya sembari berusaha melepaskan diri dari genggaman laki-laki misterius itu. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sampai berjumpa kembali di part akhir. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.